Selamat malam kawan-kawan, masih bersama channel Project Kultural. Ngopi ya bro? Ya bener ya? Iya. Oke, malam ini kita sudah bersama dengan Gus Wahab, salah satu tokoh gerakan. Beliau seorang aktivis yang cukup berpengalaman dan bisa dikatakan sangat berpengalaman karena beliau ini banyak mendinamisasi di ranah gerakan atau controlling kebijakan di pemerintah Gresik. Malam ini kita akan berbincang terkait dengan banyak hal tentunya mengenai gerakan tema besarnya. Ya. Oke. Kalau kita ini ya menengok di beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu ya Gus ya. 3 tahun yang lalu kawan-kawan gerakan yang mungkin paling menonjol adalah kawan-kawan PPAG, kawan-kawan MGPK, kawan-kawan PMI, kawan-kawan PAL, kawan-kawan Forkot, meskipun tidak banyak tapi tetap ikut. Tetap ada stempelnya. Tetap ada stempelnya. Yang itu tergabung dalam satu aliansi untuk menyikapi perihal revitalisasi alun-alun. Dan sampai hari ini belum ada yang belum ada kembali gejolak gerakan seperti di gerakan tersebut. Oke. Nah, itu menjadi ini ya kebanggaan kita sendiri, karena mungkin kalau kawan-kawan gerakan sudah kenal sama kawan Wahab atau Bung Wahab, yang itu memang notabene sejak muda terlibat dalam kerusuhan, tetapi tidak kerusuhan di orkes ataupun apapun, tapi kerusuhannya ada di Jakarta. Iya. Jakarta, yaitu terlibat dalam perjuangan reformasi tahun 98. Oke, langsung saja kita sapa dulu narasumber kita. Kawan Wahab, Sehat, Gus Wahab? Alhamdulillah, teman sekalian. Aktivitasnya apa sekarang, Gus Wahab? Alhamdulillah sampai hari ini masih tersisi dari kenyamanan pemerintahan. Artinya bahwa ya sampai hari ini sih pengangguran ya. Iya. Pengangguran ya. Dan memang itu resiko gerakan ya. Iya. Resiko gerakan itu saya pikir siap untuk menjadi pengangguran dan siap untuk kesepian ya. Mungkin itu ya, oke ya. Terkait dengan gerakan ini, Gus. Jadi kan sebelum kita membahas tentang dinamika gerakan yang ada di Gresik, gimana sih sosok Gus Wahab kecil ini? Ya. Maksudnya mulai menempuh pendidikan sampai masuk dan memilih menjadi seorang aktivis dan Sampai hari ini melakukan advokasi sosial dan lain sebagainya. Ya, kenapa itu menjadi pertanyaan awal kita kalau kita lihat di Kabupaten Gresik khususnya yang aktivis yang berani untuk meyakinkan dirinya bahwa perjuangan massa itu tidak bisa dibatasi oleh umur dan waktu, itu bisa kita hitung. Padahal secara kapasitas seharusnya sudah lebih itu, tapi memilihnya dalam konteks advokasi sosial ataupun advokasi guru. Nah, kita penting sebenarnya Gus Wahab ini pada masa kecilnya penerpaannya bagaimana? Jadi gini teman-teman, pada dasarnya semua orang itu aktivis ya. Memang perlu kita garis bawahi sejauh mana totalitas terhadap keberpihakannya terhadap problem-problem sosial kerakyatan. Hanya itu saja. Nah, ketika berbicara Kabupaten Gresik, banyak sekali aktivis-aktivis di Kabupaten Gresik yang itu mungkin di Gresik tidak nampak, tapi di kabupaten lain juga muncul ya teman-teman, kawan-kawan mahasiswa dari Gresik yang hari ini juga mampu memegang satu-satu gerakan di tempat kampusnya masing-masing. Artinya bahwa secara historis Gresik ini banyak mencetak orang-orang gerakan. Dan saya sendiri mulai kecil, ya wis lahiran Gresik dan ikuti Gresik,
dan insya Allah akan meninggal di Gresik juga ya. Cuman memang kebetulan karena orang tua keberadaannya kalangan pesantren, jadi mulai kecil kita sudah diajarkan mandiri. Jadi mulai lulus SD sudah dibuang di pesantren sampai selesai kuliah itu yang saya lalui di pesantren terus. Jadi tidak ada sebuah kehidupan yang edukasi pendidikan yang sangat dekat dengan orang tua, sehingga kita memang dari kecil diterjunkan ke dunia pesantren yang mana itu sudah terbiasa melakukan diskusi, kajian dengan lintas watak manusia. Karena di pesantren ada banyak lingkungan santri ya, ada banyak ribuan dan problem-problem karakter kelayanan. Saya kenal di pesantren. Ketika saya masuk kuliah, sebenarnya pernah satu kali kuliah. Kuliahnya di mana itu? Ada 3 kampus yang pernah saya lalui. Ada 3 kampus yang pernah kami lalui dan akhirnya tetap kembali ke pesantren. Pertama kami pernah kuliah di Malang, kami pernah kuliah di Jogja dan harus berakhir di pesantren. Nanti terakhir saya 96, kuliah 92 itu ada di Malang, 94 ada di Jogja, 96 kembali ke pondok lagi di Jombang, di Jombang. Yang pada saat itu kami ya kuliah pada saat itu kan memang apa ya, sebuah kondisi yang mau tidak mau kita harus dituntut untuk melawan pada saat itu. Iya, menurut baik. Iya, mau tidak mau kita harus melawan karena sulitnya akses untuk menjadi orang pintar pada saat itu sangat sulit sekali. Kita untuk mempelajari sebuah kajian yang itu lebih luas, lebih terbuka, itu sangat sulit. Jadi seakan-akan pendidikan pada saat itu memang diarahkan pada sebuah watak pendidikan yang terima Pandu. Watak pendidikan pada itu watak feodal yang diterapkan. Sehingga kami pada saat 92, pada saat 96 mencari buku yang agak ekstrim itu sangat sulit sekali. Jadi dibatasi dibatasi. Apalagi akses internet juga sangat terbatas pada saat itu. Itu yang kemudian menempa kami betapa mahalnya sebuah ilmu yang itu harus kita aplikasikan ke masyarakat. Nah, itu yang kemudian kami yakini teman-teman yang lahir pada 90-an itu yang sempat terlibat di 98 sampai hari ini masih konsisten mungkin dalam ruang-ruang yang berbeda ya, karena memang takdir Tuhan itu kan tetap kita yang berusaha dengan Tuhan yang menentukan ya kan? Takdir Tuhan yang kemudian berbeda ya, mungkin Tuhan menakdirkan saya sampai hari ini masih ada di jalanan, walaupun sebenarnya banyak yang menyayangkan, tapi memang ini sudah keputusan Tuhan. Jadi ya resiko yang harus kami alami ya tetap kita hadapi. Mungkin itu jadi sejarah kami. Saya itu malah nggak pernah sekolah di sekolahan pemerintah, sekolah negeri itu hampir tidak pernah, cuman SD saja. Setelah itu masa yang saya lalui itu di sekolah pesantren. Lebih banyak di pesantren. Gini Gus, pada masa 92 ada fase beberapa tahun sampai 98 itu keterlibatannya dengan di gerakan 98. Nah, sejauh itu artinya semenjak 92 dan sampai 98 ini proses yang seperti apa yang dilakukan? Artinya gini, artinya seringkali itu kan kita anggap bahwa kalau kita ini kawan-kawan milenial kuliah, di sini saya kan masih umur 15 kurangnya 15 sekian. Itu kan menganggap bahwa kuliah itu formalitas, artinya ya kalau kita bergelut di kuliah saja ya hanya buku atau hanya arahan dari dosen saja yang kita pahami. Padahal dunia itu bisa kita pahami di ketika kita menjadi mahasiswa. Solusinya, penunjangnya salah satunya adalah organisasi ekstra, mungkin itu yang sering kali kawan-kawan akan dijadikan sebuah ruang di mana kita mengembangkan kapasitas kita di luar formalitas pendidikan kita. Mungkin Gus Wahab bisa menjelaskan mungkin dalam masa muda jenengan di
masa remaja. Sekarang masih muda gitu. Remaja. Masa remaja. Pemuda permanen. Nah, organisasi Jiwanya, yang oke. panjenengan itu di organisasi apa? Lantas apa namanya? Isi dalam organisasi itu sehingga membentuk karakter Gus Wahab sampai hari ini konsisten di gerakan itu. Ya, Mungkin itu yang Jadi mungkin gini ya, kuliah pada masa itu semua orang berorganisasi, semua mahasiswa orang berorganisasi. Karena ada tren yang muncul pada saat itu ketika mahasiswa hanya datang kuliah dengarkan dosen ngajar, pulang ngerjakan tugas, malam pacaran, besok seperti itu menjadi hal yang tabu pada saat itu. Jadi rata-rata angkatan saya di 92 sampai saya 92 dan alhamdulillah lulus 2003. Jadi 11 tahun satu. Itu kalau bukan orang kaya nggak bisa. Karena cuti kan juga harus bayar ya kan. orang kaya dan orang Setelah sabar ya. kita mengalami di DO perbaikan nirem lagi ya kan. Oh benar dia nyenengan. Iya di DO karena memang sudah waktunya lulus dan lulus saya perbaikan nirem, perbaikan nomor induk register mahasiswa jadi angkatan muda lagi. Oh. Gitu. Berarti artinya pada saat itu memang tren organisasi pada saat itu menjadi tren di mahasiswa. Mungkin kawan-kawan hari ini yang hadir juga juga berorganisasi ada ekstranya. Pada saat itu organisasi PMII itu juga mengalami masa-masa kejayaannya pada tahun 90-an sampai 98. Organisasi HMI, organisasi apapun pada saat itu mengalami masa-masa kejayaannya. Karena memang tren pola kaderisasi itu seakan-akan kita tidak sulit. Beda kalau sekarang ya, kalau sekarang mungkin mahasiswa mau tidak mau harus kuliah selesai segera lulus setelah itu bekerja. Iya. Ya kan orientasinya sekarang seperti itu enggak. Nah ini yang entah kenapa pergeseran ini terjadi, apa karena pasca 98 mengalami krisis ekonomi sehingga funding atau orang tua kami yang menguliakan itu harus menuntut segera anaknya itu selesai dan bekerja, setelah itu menikah, kehidupan normal ya. Atau apa seperti itu, yang jelas bagi kami pada saat itu organisasi ekstra maupun intra itu luar biasa. Menjadi tren Menjadi tren itu ya. bahkan ada salah satu dosen saya pada saat itu yang memang menginstruksikan ke mahasiswanya, kalau kuliah jangan hanya kuliah datang terus belajar, ikut berorganisasi, karena organisasi itu yang menentukan kualitas kalian di masyarakat nanti. Organisasi apa saja silakan diikuti pada saat itu, sehingga tidak ada kemudian larangan mahasiswa berorganisasi di kampus, tidak ada jam malam pada saat itu ya. Iya. Kalau sekarang mungkin sudah berlangsung jam malam di kampus ya. Sudah mulai bergeser Mulai bergeser di kampus juga, mahasiswa di kampus melakukan kegiatan ada batas jam malam, sudah kayak corona saja ini. Bahkan gerakan 98 aksi reformasi di Jakarta banyak yang kemudian terlibat pada saat itu, terlibat ikut massa, ikut aksi, tapi tidak tahu temanya apa gitu ya. Substansinya apa, hanya tren aja. Jadi kita tanyain, khususnya ya teman-teman perempuan juga kita tanyain, ngapain ikut aksi? Ya kan lagi ngetren. Artinya kenapa kok kemudian aksi atau gerakan pada saat itu menjadi tren? Ini sebuah keberhasilan kawan-kawan yang terdidik pada saat itu melakukan sebuah agitasi dengan propaganda yang memang tidak hanya doktrinasi, tapi kemudian membangun kesadaran berpikir, membangun empati pada sesama kaum mahasiswa pada saat itu untuk terlibat menentukan arah bangsa. Karena 32 tahun rezim berkuasa itu sudah banyak memakan korban. Bagaimana kita tahu ceritanya normalisasi kembali kehidupan kampus yang lebih dekat, banyak korban yang pada saat itu memang menjadi sebuah media perekat, media pengingat kepada teman-teman mahasiswa agar berempati, agar terlibat walaupun hanya sebatas kuliahnya saja. Jadi pada saat itu memang kita membedakan aksi itu dalam dua hal. Yang pertama adalah masa aksi, yang kedua adalah aksi massa. Nah, kalau masa aksi ini memang massa yang sudah mempunyai garis ideologisasi gerakan yang jelas. Tapi kalau aksi massa itu memang ya semua turun, semua berempati, tapi tidak paham terkait target dan isu-isu secara substansinya.
Nah itu yang kemudian kita lakukan proses-proses bagaimana mengagitasi mahasiswa pada saat itu yang dengan jargon agent of change. Pada saat itu masih keren lah agent of change, kalau sekarang sudah agak bergeser ya. Dengan jargon agent of change itu mampu membangun empati di tingkatan mahasiswa. Dan juga memang diuntungkan situasi represivisme pada saat itu menumbuhkan budaya perlawanan secara tidak sadar. Nah kalau sekarang ini kan kita ini diantara ambang abu-abu ya. Kita ini ditekan juga enggak, ya kan, diperbolehkan juga enggak. Kondisi sehingga kita mau melawan secara konfrontir itu juga masih berpikir dua kali. Kalau dulu represivismenya luar biasa, gitu. Jelas TNI kemudian masuk ke ranah-ranah sipil untuk melakukan represivisme, membunuh demokrasi pada saat itu. Sehingga satu tuntutan kami yaitu mengembalikan TNI ke barat. Walaupun hari ini TNI sudah mulai kembali lagi nih ke sipil nih, ya kan? Hari ini TNI sudah mulai kembali lagi ke sipil. Nah ini juga belum ada gerakan yang luar biasa dari teman-teman gerakan pada saat ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, metode kita pada saat itu ya teman-teman menerapkan 3 hal ya. Membaca, diskusi, dan aksi pada saat itu. Jadi kawan-kawan gerakan kalau kami di Formajo ada kurikulum bacaan-bacaan yang memang itu diwajibkan untuk dibaca. Kemudian pada saat setelah mereka membaca, terus kita melakukan diskusi, baru aksi. Jadi setelah aksi, teman-teman ada satu hal yang harus dilakukan oleh teman-teman gerakan pada saat itu, kader pada saat itu, yaitu kontemplasi, yaitu merenung. Iya, kontemplasi. Kontemplasi ini adalah merenung. Nilai mana yang kemudian harus dipilih pada saat itu. Nah, itu yang kemudian mampu menciptakan lah atau mampu membentuk watak aktivis mahasiswa pada saat itu sampai hari ini masih berdialektika dengan masalah-masalah kerakyatan, tentunya dalam posisinya masing-masing ya. Ada yang kemudian hari ini di NGO juga mendampingi problem-problem kerakyatan, ada yang masih di sistem yang juga tetap berpihak pada problem-problem kerakyatan dengan kapasitasnya masing-masing. Tapi garis merahnya itu masih ketemu. Garis merahnya masih ketemu. Kami hari ini juga masih ketemu dengan kawan-kawan yang ada di istana, dengan teman-teman yang ada di DPR RI, dengan yang di NGO masih ketemu garis merahnya. Hanya ruang saja yang kemudian membedakan gerakan kita. Ya. Mungkin itu, jadi tidak terlalu banyak sih strategi yang kita lakukan, hanya membaca, diskusi, dan aksi. Ya, karena momentum juga ya, ya. Mendorong kesadaran masa atau mahasiswa pada masa itu, karena kita dengar juga Jakarta pun terlambat untuk memahami situasi tersebut, didorong oleh kawan-kawan daerah karena sudah melumut dalam melakukan sebuah advokasi kerakyatan, sehingga kawan-kawan di Jakarta baru merapat ketika gejolak itu sudah luar biasa, mendorong untuk serikat buruh melakukan sebuah pemogokan dan lain sebagainya. Dalam setiap perjuangan itu mahasiswa tidak bisa terlepaskan pada tragedi-tragedi yang ada, dan itu pun 98 menjadi puncak dari sebuah rentetan penindasan yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, terutama di rezim itu ya. Iya. 96 itu ada 7 mahasiswa Undar yang ditangkap oleh Soeharto, yaitu kawan-kawan pada 96 membuat forum yang namanya FAMI, Front Aksi Mahasiswa Indonesia. Jadi sudah bergeser ya, kalau dulu forum 96 sudah bergeser menjadi front. Artinya sudah ada di garis depan. Ya, dan alhamdulillah kawan-kawan Jombang, kawan-kawan Formajo ketangkap 7 orang. Dan sampai hari ini ada satu kawan kami yang belum ketemu limbahnya di mana, yang ketangkap pada saat FAMI itu. Itu teman-teman dari UNTAD. Sampai hari ini juga belum tahu limbahnya dia ada di mana, apakah sudah dibunuh atau memang itu masih ada. Mungkin itu yang kemudian membangun empati massa sehingga mahasiswa tahu tidak tahu ikut turun, bahkan rakyat pada saat itu juga terlibat. Kita tahu aksi di Jogja pada 98 itu masyarakat betul-betul antusias. Jadi setiap rumah itu ngasih kayak minuman-minuman, ngasih makanan, ngasih minuman di sepanjang jalan. Aksi itu dikasih itu support rakyat pada saat itu, atau rakyat pada saat itu. Ya.
Itu minuman air mineral ya? Iya, air mineral, ya masa air keras lagi. Air mineral, ngasih camilan-camilan itu di Jogja sepanjang jalan. Aksi itu disuguhi itu oleh rakyat. Bukan oleh TNI Polri loh ya, oleh rakyat yang Berarti waktu teman-teman atau mahasiswa ini dari Jombang, dari Surabaya itu mau menuju ke Jakarta itu bertahap Gus ya? Jadi dari mulai jadi mulai sebenarnya teman-teman itu ada yang sudah login di sana ya. Karena memang metode yang kami buat adalah metode desa mengepung kota pada saat itu ya. Bagaimana kemudian amuk di tingkatan daerah itu nanti terakumulasi di tingkatan pusat. Saya mungkin ya pada saat itu ini romantisme saja ya, romantisme saja. Pada saat itu pada 97 itu mendapatkan tugas untuk keliling Fakultas Hukum se-Indonesia. Konsekuensi saya sebagai Dewan Nasional Ikatan Senat Hukum Indonesia. Dibiayai sendiri? Enggak. Nah, itu yang memang betul-betul luar biasa yang belum saya temukan. Jadi saya itu keliling di Fakultas Hukum se-Indonesia selama 2 tahun. Ya mau nggak mau cuti ya. 2 tahun itu berangkat dari kampus Universitas Darul Ulum Jombang itu menuju ke Kediri. Ke teman-teman di kampus Kediri itu sampai di sana dibiayai, mau ke Solo kita dikasih biaya ke Solo, mau dari Solo ke Jogja kita dikasih biaya ke Jogja sampai ke Aceh. Jadi dari kampus ke kampus itu dibiayai oleh teman-teman pada saat itu. Teman-teman mahasiswa pada saat itu. Jurusan itu Gus ya? Kenapa saya mempertegas itu Gus? Karena rumor memang di 98 itu salah satu informasi yang kita dengar itu fundingnya ada. Artinya di negara lain ada yang mencoba menyeting bahwa ini juga kepentingan modal. Kadang kita menepis itu karena apa? Kita tahu bahwa aktivis-aktivis massa itu juga menjalani hidupnya tidak atas dasar suntikan modal dari luar negeri. Ya, jadi mungkin itu bisa jadi benar ya. Karena memang ada banyak organisasi internasional yang ada di Indonesia yang terlibat pada gerakan di 98. Salah satunya adalah organisasi buruh pada saat itu. Organisasi buruh juga yang punya jaring internasional. Tapi apakah betul kemudian itu disupport oleh donatur internasional? Saya sendiri kurang paham. Karena memang kami berangkatnya dari organisasi intrakampus dan organisasi ekstra kampus yang memang sama sekali tidak bersentuhan dengan funding Bank Dunia lah atau funding dari negara-negara komunis internasional pada saat itu. Kita tidak memahami itu, tidak bersentuhan dengan itu. Artinya gerakannya teman-teman mahasiswa baik internal maupun eksternal saat itu memang murni untuk sebuah perlawanan dari murni memang untuk menurunkan Soeharto sebagai simbol ikon perlawanan pada saat itu. Nanti triggernya perlawanan pada saat itu kan adalah Soeharto ya. Jadi ikon perlawanan pada saat Soeharto. Kalau akhirnya kita belum tahu nih ikon yang mau kita lawanin siapa nih. Jokowi belum memenuhi syarat untuk menjadi seorang penindas abadi gitu. Ya kan, kalau Soeharto sudah 32 tahun dia melakukan rangkaian penindasan, penghisapan terhadap kekayaan bangsa dan keringat rakyat Indonesia. Yang jelas yang saya alami, saya dari kampus ke kampus itu dibiayai oleh teman-teman mahasiswa kampus pada saat itu. Jadi mau kemana ini Bung? Saya mau ke Solo ini, ke kampus Solo. Dibiayai teman-teman, hanya sampai Solo, Sampai Solo ketemu teman-teman sudah kita berdialektika, ya kita berdialektika, berdiskusi dan memberikan satu buku putih yang pada saat itu memang satu buku yang memang kita cetak dan dicetak oleh kawan-kawan gerakan Indonesia pada saat itu terkait dengan kejahatan Soeharto. Buku putih itu. Nah, itu kita berikan itu, tugas kawan-kawan di kampus sudah melakukan edukasi, mentransformasikan buku itu, dan itu kita dilempar terus sampai ke Aceh pada saat itu, ke Universitas Jakuala. Nah, mungkin itu dari ini Bos, karena saat itu kan memang pada saat rezimnya Soeharto itu kan memang demokrasi ini sangat dibatasi. Ya. Sementara
teman-teman mahasiswa khususnya dari Fakultas Hukum ini kan tadi yang seperti Jenengan sampaikan bahwa ada sebuah misi doktrinasi maupun berdialektika antar kampus lah. Itu sejak awal berjalan itu apakah tidak ada semacam penghentian dari TNI maupun dari pemerintah? Mungkin dianggap makar gitu kan. Kalau itu sering. Bahkan di Ismahi kita ini generasi ketiga. Di Ikatan Jalan Hukum Indonesia kita generasi ketiga. Generasi pertama itu zamannya almarhum Munir. Beliau juga salah satu pendiri Ikatan Jalan Hukum Indonesia. Itu generasi pertama. Generasi kedua ini pengacara perempuan ini yang dari Padang ini. Nah, itu generasi kedua, kita generasi ketiga di Ikatan Jalan Hukum Indonesia. Dan di generasi kita ini memang yang mengalami banyak hambatan, termasuk izin dari kampus, ya. Izin dari kampus. Lah, kenapa kemudian? Jadi gerakan pada saat itu kayak saya di Formajo ya. Pada saat itu mau tidak mau harus merebut organ intra. Itu adalah untuk mensiasati bagaimana kita mentransformasikan nilai secara resmi, karena pada saat itu yang dianggap organisasi resmi mahasiswa adalah organisasi intra kampus. Yang ekstra itu tidak dianggap. Ya, sampai pada saat sekarang senat. BEM itu mungkin setelah tahun 2000-an ya BEM itu. Pada saat 9 bulan masih senat. Nah, senat ini yang kemudian menjadi alat kita untuk melakukan advokasi, konsolidasi mahasiswa. Karena ketika kita menggunakan organisasi ekstra, satu, kita akan banyak mengalami hambatan. Dua, kita juga akan mengalami kesulitan terkait logistik, karena organisasi intrakampus itu ada slot untuk kegiatan kemahasiswaan. Tinggal kemudian apakah pada saat itu pembantu rektor 3 yang mengurusi kemahasiswaan. Kalau dia tidak meng-ACC, ya kita demo. Karena itu adalah hak mahasiswa. Uang kemahasiswaan itu kita ambil. Nah, itu yang kemudian bisa kita akses untuk melakukan konsolidasi di Fakultas Hukum yang lain. Kita juga pernah di acara Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional di Aceh, itu juga mengalami intimidasi. Jadi ditodong oleh DAM, jadi sekitar 97 kita di Unsiah itu ditodong oleh GAM untuk menyatakan, mendeklarasikan mendukung gerakan Aceh Merdeka. Karena kita di bawah todongan aja mau tidak mau kita deklarasikan. Tapi setelah itu kita klarifikasi di Jakarta, di kantor pusat di Jakarta, kita klarifikasi bahwa dukungan kita pada saat itu karena memang di bawah todongan, di bawah kekangan, di bawah todongan GAM pada saat itu. Kenapa kemudian kita sampai ditodong GAM? Karena memang pertemuan pimpinan nasional Ikatan Jalan Hukum Indonesia pada saat itu sudah dibocorkan oleh TNI Polri. Mungkin mereka tidak berani mengantar sendiri, GAM yang dipasang gitu mengantar kita. Sehingga brand kita kan biar rusak. Banyaklah tekanan dan intimidasi baik dari organ resmi pemerintah maupun ekstra yudisial. Ekstra yudisial itu adalah preman-preman yang dibiayai oleh organ resmi pemerintah untuk menghambat gerakan. Itu sering kita alami dan itu justru menjadikan kita untuk semakin melawan. Nah, itu yang kemudian ya nggak tahu ya apakah hari ini juga sudah semakin seperti itu. Tapi kalau di Gresik, seperti yang disampaikan tadi, kasus di alun-alun, itu kan kita juga sangat mengalami tekanan itu. Nah, kemudian pantulan ini kita tingkatkan dan berakhir di pembukaan demokrasi. Terus ini Gus, itu sekilas biografinya jenengan pada saat masa kuliah mulai 90-an sampai 2003 ya mungkin, akan sampai menjadi tokoh penting pada saat penggulingan rezim waktu itu kan memang di masa itu. Terus sejak tahun berapa dengan balik ke Gresik ini? Ya, tapi memulai karir. Tapi sebelum itu mungkin tambahan, nyambung. Artinya
kalau kita baca bukunya Suwogi ya Gus ya, setelah penggulingan Soekarno banyak kalangan mahasiswa yang memang mampu untuk membaca peluang atau opportunity untuk bisa masuk dalam kekuasaan kan itu. Dan 98 pun tak kira banyak yang mungkin itu. Tapi tidak sedikit juga kawan-kawan setelah menggulingkan Soeharto padahal itu juga peluang. Seandainya jenengan tinggal di Jakarta, meniti kalau di Jakarta mungkin bisa juga sangat bisa untuk membangun karir jenengan. Mungkin hari ini posisinya sama dengan Ardiana Pitupulu untuk bicara persoalan itu. Tapi kawan-kawan daerah yang menggejolakkan ini awal gerakan ini awal malah memilih untuk kembali ke daerah, untuk membangun dan melakukan advokasi kembali ke daerah. Kalau istilah kita di milenial ini, apakah itu tidak menjadi pilihan untuk memperpanjang penderitaan? Itu istilahnya. Mungkin itu pertanyaannya. Kenapa pilihan itu yang harus dipilih oleh seorang Gus Wahab istilahnya? Jadi bukan saya saja yang memilih itu ya, banyak kawan-kawan yang juga memilih seperti itu. Pada saat itu sempat ada sedikit perbedaan memang ya. Tapi yang itu tidak substansi, karena memang kawan-kawan gerakan pada saat itu ada dua pilihan. Pertama, teman-teman masuk pada sistem, bermain di tingkatan sistem, atau teman-teman tidak kembali ke kampus, tapi kembali ke pemuda, kembali ke basis. Ya, seperti contohnya kami di Formajo, teman-teman FKMS, teman-teman di Jawa Timur rata-rata forum-forum pada saat itu melahirkan organisasi yang namanya FPPI, Front Pergerakan Pemuda Indonesia. Ruhnya apa? Ruhnya adalah bahwa bukan lagi mahasiswa yang menjadi agen, tapi rakyat, tapi pemuda. Nah, itu yang kemudian teman-teman memilih untuk kembali mengorganisasi, mengadvokasi lokalisasinya sendiri, lokalitas sendiri. Itu yang kemudian menjadi pilihan. Pada saat itu ya kita duduk bersama lah teman-teman. Pada saat itu banyak kawan-kawan yang hari ini ada di Senayan, itu ya bahasa ini selaku dinukum aliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita akan ketemu pada sebuah proses gerakan yang memang itu akan lebih besar. Misalnya kemarin ada reuni 98 mungkin ya, bukan sudah umum ya, itu kita juga ketemu teman-teman yang hari ini ada di Senayan. Ya tetap pilihannya ya silakan membuat sebuah kebijakan yang berukur. Pilihan kami adalah mengadvokasi rakyat. Artinya secara teori setia di garis pasang. Secara teorinya seperti itu. Karena ketika tidak seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan teman-teman yang ada di Senayan ini menjadi penindas baru. Tidak menutup kemungkinan. Karena harta, tahta, dan wanita itu akan merubah mindset watak dan karakter seseorang. Senior kita banyak. Itu tidak menutup kemungkinan. Makanya kemudian hari ini pada saat 2000-an, tahun 2000-an kita melihat bahwa reformasi ini masih setengah hati. Itu teman-teman kembali tidak lagi berbicara mengadvokasi mahasiswa, tapi kembali mengadvokasi kepentingan kerakyatan, khususnya pemuda. Yang mau ke sistem silakan, karena itu adalah pilihan karir. Harapan kami ketemu pada sebuah kebijakan yang pro kerakyatan, pro kemiskinan. Kalau tidak ketemu, ada kita di masa yang kemudian akan menghantam balik mereka. Itu mungkin itu sangat mengunyah, karena secara teori memang mau tidak mau memang sistem harus diisi oleh orang-orang yang berwatak baik. Ketika memang mengacau gerakan masa aksi, yang itu memang harus mengingatkan dalam persoalan semua. Artinya kita terlahir pada lahan yang sama, kita sudah bicara persoalan idealitas, marxis dan lain sebagainya. Tapi kalau diam corone ngersiku bodoh dadak ke para birokrasi atau jabatan, itu menjadi tanggung jawab yang di basis massa melakukan sebelumnya. Artinya seperti ini kawan-kawan, bahwa di posisi manapun menjadi prinsip keterpihakan dari niat baik melakukan gerakan atau perjuangan adalah keterpihakan kepada kaum mustadafin, kaum yang tertindas, kaum proletariat yang itu selalu menjadi korban atas arogansi dari kekuasaan yang hari ini berkuasa. Tidak hanya Soeharto, tidak hanya Jokowi,
maka Sambari Qasim pun akan dikritik oleh Gus Wahab dan kawan-kawannya. Mungkin tidak hanya dikritik, diturunkan juga lah. Diturunkan juga. Bentar lagi turun. Gus. Turun boleh, tetapi jangan sampai mengakar kejahatannya kan. Ini kan. Mulai. Kejahatannya. Dan untuk bicara persoalan kebijakan Sambari Qasim akan kita bahas di sesi pertama. Kawan-kawan tidak boleh kemana-mana, ngopi yuk, cuk. Siap.